Di Bogor yang mulia. Itu kasus yang diinin oleh Ibu Anita. Mungkin Pak Suharja kenal Ibu Anita. Pak Suharja tahu Ibu Anita? Jaksa, namanya Ibu Anita. Nah, Ibu Anita dulu pernah menangani kasus seorang perempuan ya Pak Ikhwan ya. Seorang perempuan yang dilaporkan oleh anak-anak saya. Saya nggak tahu yang mulia. Dia dilaporkan karena menghina saya di media sosial. Akhirnya saya bikin surat pernyataan. Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo era 135 bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu guys. Alhamdulillah. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Mudah-mudahan akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan, kekuatan, dan insya Allah bisa menghancurkan musuh-musuh mereka, wabil khusus Yahudi, Israel, Zionis, la'natullah alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah tadi sidang HRS ya, sekarang sidang panglimanya nih. Masya Allah nih. Habib Bahar bin Smith. Masya Allah, mudah-mudahan Habib Bahar umur panjang sehat afiat, sahabat gue nih. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Jadi melalui sidang online-nya ini juga dari Habib Syekral Official ya. Nanti kalian subscribe. Video aslinya, linknya gue taruh di deskripsi video ya. Oke, ini salah satu apa ya? Orang kalau lihat Habib Bahar cuma ceramah aja itu kurang srek gitu. Makanya kalau ngelihat itu jangan video yang dipotong-potong. Jadi di sini ada diskusi keren nih antara Hakim dan Habib Bahar. Jadi kayak tanya jawab di majelis taklim, nggak kayak persidangan. Ya kita sambil ngopi ya. Kita dengerin nih Habib Bahar. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengerin sama-sama Habib Bahar nih ya. Luar biasa beliau nih. Mudah-mudahan umur panjang sehat. Selain menyidangkan ini juga menambah wawasan. Karena Habib adalah seorang yang mempunyai pengetahuan tentang agama Islam yang sangat luas dan bisa memberikan pejangan atau arahan atau ceramah yang bermanfaat bagi orang banyak. Luar biasa di sini ya. Hakim mengakui bahwasanya Habib Bahar adalah orang yang mempunyai wawasan yang luas tentang agama dan bisa memberikan wejangan yang manfaat buat orang banyak. Alhamdulillah. Cuman ada satu ngelihat video ini gue ada sedikit rasa bahagia banget ngelihat Habib Bahar di mana. Gue tuh beberapa kali sebelum Habib Bahar ditahan itu gue beberapa kali sempat ikut sama beliau itu ya, jadwalnya beliau untuk ceramah sini ceramah sana. Beliau tuh karena padatnya jadwal itu sampai kadang makan itu nggak teratur gitu. Jadi luar biasa nih sekarang segeran seger wajah Habib Bahar, seger. Alhamdulillah sehat beliau, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan tetap dijaga dalam kesehatan ya Arab. Kita lanjut ya. Jadi Hakim mengakui bahwasanya Habib Bahar mempunyai wawasan luas yang bisa memberikan manfaat ujangan-ujangannya. Amin. Satu pertanyaan lagi. Ini saya bertanya nih. Siap. Iya yang mulia. Iya yang mulia. Karena saya tidak tahu. Di Nabi Muhammad ketika dia berjalan memberikan ke satu tujuan, ke satu tempat, dia itu dilempar sama orang Yahudi. Betul yang mulia. Kemudian diludahi oleh orang Yahudi. Dihina oleh orang Yahudi. Tapi ketika orang Yahudi itu tidak ada lagi, suatu saat Nabi Muhammad lewat di situ, dia bertanya kepada sahabat, kemana orang Yahudi yang biasa lempari saya? Kemana orang Yahudi yang biasa hina saya? Kok tidak ada? Ternyata orang ini lagi sakit. Rasul minta kepada sahabat, tolong antarkan saya ke rumah dia. Dia bawa roti, dia kasihkan kepada orang yang menghina dia.
Nah, itu kebaikan-kebaikan yang pernah saya dengar. Apakah Habib pernah tahu kalau Rasulullah ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Baik yang mulia, mohon izin untuk menjelaskan yang mulia. Salat sallallahu alaihi Muhammad. Yang mulia, Rasulullah SAW, beliau itu diutus bukan bikin orang bodoh jadi pinter, bukan bikin orang miskin jadi kaya, tapi bikin orang yang tidak berakhlak menjadi berakhlak, tidak beradab menjadi beradab. Jadi Nabi Muhammad datang membawa kasih sayang, membawa cinta, membawa adab, membawa akhlak. Cerita yang mulia tadi itu benar, dan itu tercatat dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tercatat juga dalam kitab Syirah Nabawiyah, tercatat juga dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir. Mungkin saya koreksi sedikit, yang Nabi bawa bukan roti tetapi buah yang mulia. Nabi Muhammad diludahi, dilempari kotoran onta, dilempari isi perut onta. Tapi ketika orang itu tidak ada, benar Nabi mencarinya. Kemudian ada yang bilang bahwasanya dia sakit. Nabi mendatanginya, menjenguknya. Orang itu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sengaja datang kemari ingin membunuhku karena melihat aku dalam keadaan lemah?" Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Tidak, aku datang kemari ingin membesukmu, ingin menjengukmu dan mendoakan agar engkau lekas sembuh. Ini buah aku bawakan untukmu, semoga kau cepat sembuh." Kemudian orang Yahudi itu berkata, "Sanak saudaraku, kerabatku belum melihatku, tapi engkau orang yang selalu aku lempari kotoran, malah engkau yang datang melihatku. Saksikanlah bahwasanya aku masuk ke dalam agama Islam." Yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masalah pribadi, beliau dihina, dicaci, dimaki, dilempari kotoran onta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Seperti urusan agama yang mulia, beliau tidak pernah diam. Masjid Diror dibakar oleh beliau. Ada yang mengaku nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab dibunuh oleh beliau. Bukan hanya dibunuh yang mulia, dan itu bukan hanya zaman Nabi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menyuruh memotong tangan perempuan yang pernah menghina Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab pernah membunuh orang yang menghina Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah dan para sahabat selama masalah pribadi, beliau memaafkan dan tidak pernah mempermasalahkan. Saya yang mulia, saya buka di sini. Berapa banyak orang mencaci maki saya. Benar. Saya tidak pernah membalas dengan cacian, dengan makian. Bahkan sampai-sampai barusan yang mulia, di Bogor yang mulia, itu kasus yang diinin oleh Ibu Anita. Mungkin Pak Suharja kenal Ibu Anita? Pak Suharja tahu Ibu Anita? Jaksa, namanya Ibu Anita. Nah, Ibu Anita dulu pernah menangani kasus seorang perempuan ya Pak Ikhwan ya. Seorang perempuan yang dilaporkan oleh anak-anak saya nggak tahu yang mulia. Dia dilaporkan karena menghina saya di media sosial. Akhirnya saya bikin surat pernyataan bahwasanya saya tidak rela, tidak ridho kalau perempuan itu ditahan. Saya minta tolong perempuan itu segera dibebaskan. Kalau sekalipun diadili, saya mohon vonis bebas. Itu saya yang mulia. Dan itu bisa ditanyakan kepada jaksa Ibu Anita, dan bisa ditanyakan langsung kepada korban-korban. Dan masih banyak lagi orang-orang yang menghina saya. Kalau pribadi saya nggak apa-apa, saya rela, saya ridho. Saya punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Ketika sholat ditusuk, ditikam dari belakang yang mulia. Ketika ditikam dari belakang, apakah beliau bilang kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, bunuh Ibn Muljam, kejar dia, bunuh dia, balas dia"? Apakah beliau berkata seperti itu? Tidak yang mulia. Apa kata beliau? "Nanti kalau aku mati, Ibn Muljam dalam keadaan ketakutan, aku bisa lihat dia. Beri dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepada aku. Apabila dia di penjara, beri dia makanan sebagaimana makanan yang kalian berikan kepada aku. Beri dia minum sebagaimana minuman yang kalian berikan kepada aku." Itu akhlak dan adab kakek kami apabila pribadinya yang dihina, bahkan dibunuh sekalipun yang mulia. Kenapa? Karena kakek kami Sayyidina Ali berkata,
ta'addabtu bi'adabin nabi. Aku beradab dengan adab Nabi Muhammad. Aku berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku akhlak, adab, sopan santun, sehingga sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab adalah akhlak dan adabku. Jadi kalau saya yang mulia, selama urusan pribadi, saya rela, saya ridho. Tapi kalau sudah urusan bangsa, urusan rakyat, urusan agama, urusan keluarga, saya tidak bisa tinggal diam yang mulia. Ada 7 napi, saya bikin mereka menjadi NKRI yang mulia. Napi teroris yang mereka mengatakan pemerintah togut, saya jelaskan kepada mereka sehingga mereka kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Habib tahu juga mengenai hukum negara. Tadi sudah memberikan contoh ketika kejadian di zaman Rasul, begitu sabarnya dia, tapi kalau dalam hal kepentingan kenegaraan, kepentingan agama, dia tidak ada toleran. Oke guys, insya Allah itu nanti kalau nggak salah ada lagi potongannya ya. Nanti to be continue, kita bahas yang ini dulu. Jadi alhamdulillah Habib Bahar di sini menjelaskan, ini tadi bukan kayak persidangan, kayak majelis taklim nih. Luar biasa ya. Ya, Habib-habib kita ini, ulama-ulama kita ini yang kalian sebut keras apa semua, ternyata kalau kalian kenal, kalian tahu ya begitu beliau. Di persidangan yang bilang Habib Bahar anti NKRI, ya ngawur. Tuh ada tahanan-tahanan teroris aja jadi NKRI lagi sama beliau. Ya, yang bilang Habib Bahar keras, ngawur. Berapa banyak orang mencaci maki beliau, tidak ada satupun yang dituntut. Tidak ada yang masuk penjara dituntut. Tidak ada. Mana? Ada mencaci maki, dihina. Ya kan? Nggak ada. Berapa banyak mem-mem tentang Habib Bahar yang menghina. Terus apakah dituntut? Enggak, biasa aja. Kalau udah berkaitan tentang pribadi, beliau ridha, beliau halal. Bahkan tadi jaksa itu Bu Anita disebut sama Habib Bahar. Ada perempuan yang menghina, dilaporkan sama anak-anaknya Habib Bahar. Habib Bahar minta dibebaskan. Jangan. Jadi yang ini insya Allah ya, mudah-mudahan pengadilan ini jadi baik buat hakim, baik buat jaksa, baik buat semuanya. Ya, baik buat Pak Polisi. Jangan dijadikan Habib Bahar ini sama seperti Habib Rizik juga ya. Jangan dong, jangan. Ulama-ulama kita jangan, hukumnya jangan dipolitisasi gitu. Hanya karena berbeda pendapat, berbeda pandangan politik terus mainnya dihukum. Jangan dong. Ya alhamdulillah, ini nanti to be continue part 2 ya. Mungkin ini kan gua upload sore. Nanti malam ya part 2-nya bagaimana Habib Bahar bersikap tentang hukum negara Republik Indonesia. Ya, bagaimana Habib Bahar bersikap tentang hukum negara Republik Indonesia. Nanti di part 2-nya ini. Ini habis dari ini langsung gua bikin. Nah, tapi nanti uploadnya malam. Jangan lupa di deskripsi dicek linknya seperti biasa Habib Syahril Official. Makasih Habib Syahril. Mudah-mudahan Habib Bahar umur panjang, sehat afiat, dijaga sama Allah. Dan mudah-mudahan Pak Hakim, Pak Jaksa yang di situ dapat ilmu dari Habib Bahar itu pengadilan rasa pengajian ini. Iya, pengadilan rasa pengajian. Luar biasa. Udah gitu aja dari gue ya. Tetap santuy guys, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2-nya ditungguin ya. Buat kalian yang ingin memesan kopiah kulit kayu seperti yang dipakai oleh Habib Bahar dan juga memesan baju koko Bin Smith Collection, kalian bisa memeriksa atau cek deskripsi video. Di situ ada link Shopee dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Insya Allah hasil penjualan dari kopiah kulit kayu ini dan baju koko ini itu juga untuk kepentingan dakwah Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin.